Selamat sore. Halo sahabat foodies, selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, salam kenal, saya Widya yang akan menemani sahabat foodies di acara Foodies on Sharing sore hari ini. Nah, teman-teman, simak terus acaranya sampai selesai ya teman-teman, karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget dan sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai bisnis kulinernya. Kemudian mau ingetin juga nih buat teman-teman nanti untuk yang ingin nge-share kegiatan kita di sore hari ini, bisa banget dengan di screenshot lalu upload ke story masing-masing, dan jangan lupa tag di @foodies.id. Gampang banget pokoknya. Nah, ini apa kabar nih teman-teman? Saya cukup lama nih ya nggak ketemu sama teman-teman di Foodies on Sharing. Nah, sebelum nih kita panggil narasumbernya hari ini, saya meminta izin dulu untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Foodies Academy, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, kunjungi juga buat teman-teman yang suka banget nih cari-cari update tentang bisnis kuliner di luar sana, sebenarnya ada apa aja sih, apa yang baru, apa yang bisa kita pelajari. Teman-teman bisa langsung join di Telegram Foodies di t.me tango.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, buat teman-teman foodpreneur, sahabat foodies yang senangnya nonton belajarnya, boleh banget subscribe YouTube channel kita, karena di sana tuh udah ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang teman-teman bisa akses setiap harinya, kapanpun, dimanapun, dan itu gratis. Untuk teman-teman nih yang hari ini join, boleh banget nanti bertanya. Nanti pertanyaannya disampaikan di kolom Q&A yang ada di bawah tuh ya. Ada fiturnya di pojok kanan bawah. Oke nih, apa kabar nih teman-teman? Halo, selamat sore buat yang udah join. Kira-kira kita hari ini mau ngobrol sama siapa ya? Dan mau ngobrol tentang apa ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Jadi sore hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Erik Samuel. Beliau adalah owner dari Bakmi Pelita 2. Nah, buat yang suka makan bakmi, pecinta bakmi ini di luar sana, ayo. Siapa yang udah jadi langganannya Bakmi Pelita 2 nih, milik Kak Erik Samuel ini. Nah, jadi di sore hari ini kita akan sharing bareng sama Kak Eriknya, membahas tentang kuliner hidden gem legendaris yang banyak diburu. Nah, ini kan teman-teman sekarang biasanya lagi berburu tentang kuliner hidden gem. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu hidden gem yang sejujurnya udah lama banget adanya. Jadi bukan yang baru-baru ini hidden gem terus viral ya. Jadi sebenarnya hidden gem sudah lama, sudah legendaris, dan ini tetap diburu sampai sekarang. Oke, yang pastinya sahabat foodies tuh nanti boleh banget keluarin catatannya buat nyatet nih kira-kira apa yang dibahas hari ini sama Ko Erik. Siapa tahu nanti bisa insight yang berguna bagi teman-teman yang mau membuka bisnis kuliner, atau yang sudah berjalan pun bisa diterapkan langsung ke bisnis kuliner teman-teman. Oke, sambil menunggu narasumbernya masuk, mungkin ada yang mau salam-salam di sini, salam-salam ke foodies atau salam-salam ke sesama ownernya, boleh banget nih. Oke nih, sepertinya sudah join. Coba ya kita. Halo, selamat sore Kak Eri. Sore, Kak Widya. Oke, ini suara saya terdengar jelas kah? Ya, terdengar jelas. Jelas ya, berarti ini teman-teman insya Allah udah bisa jelas juga ya dengan suara kita nih Kak. Oke Kak, apa kabar nih hari ini Kak Erik lagi di mana nih? Lagi menjaga kuliner saya di ruko. Mantap. Cuma nyari tempat gitu biar bisa ngobrol.
Ih, terima kasih loh udah mau join sama teman-teman food di sini dan mau sharing-sharing ya hari ini. Oke, oke. Nah, sebelum nih kita masuk ke sesi tanya jawab, jadi pasti teman-teman biasanya suka tanya-tanya nih tentang bisnis kulinernya narasumber kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin boleh Kak Erik perkenalin diri dulu, terus bisnisnya apa nih yang dijalanin, biar teman-teman semua lebih tahu juga nih tentang Bakmi Pelita 2. Silakan Kak Erik. Oke, selamat sore semuanya. Sorry. Salam kenal. Saya owner dari Bakmi Pelita 2. Nama saya Erik Samuel. Ya, itu aja sih perkenalannya. Nih, sebenarnya agak penasaran nih, Bakmi Pelita 2 ini emang ada dua cabang atau gimana nih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu di sini, Kak. Sebenarnya tuh emang mau 2 cabang. Oh, Jadi cabang kedua gitu. itu bakal Pani. Cuman Mm-mm. untuk tanggal buka pastinya sih masih nunggu ya. Mm-mm. Cuman nggak lama lagi. Pusatnya Asik. Nah, adanya di ternyata Jalan PH. Bang, tadi saya cuma iseng doang ya. Cuma iseng nanya ini Bakmi Pelita 2 ada cabang atau bukan, karena setahu saya bukan nama cabang gitu tadi sebelumnya ya. Tapi ternyata mau buka cabang. Nah, info menarik nih buat teman-teman yang join di sini udah dapet nih teasernya kalau Bakmi Pelita 2 mau buka di Antapani Bandung ya. Ya Yang betul. keduanya. Oke nih. Oh iya, jadi buat teman-teman yang apa namanya penasaran, Bakmi Pelita 2 tuh ada di mana sih? Sebenarnya Bakmi Pelita 2 tuh adanya di Bandung. Kalau yang pertama nih yang di origin place-nya tuh di mana nih Kak Erik? Di Jalan PH Mustafa itu dekat Universitas Widya Tama. Nah, buat teman-teman di sini yang ngampus di Widya Tama pasti kayaknya udah langganan ya kalau udah kuliah di sana. Tapi kalau misalkan yang baru-baru tahu atau biasanya sih para pecinta bakmi ini suka pada hunting nih, kira-kira bakmi mana lagi yang belum dicoba? Patut ke Bakmi Pelita 2 di dekat Universitas Widya Tama. Oke, kembali lagi ke topik. Kita mau tahu dong historinya Bakmi Pelita 2 sampai saat ini dikenal sebagai bakmi halal hidden gem legendaris di Kota Bandung ya, Kak Erik ya. Nah, itu Ya. boleh dong diceritain kapan berdirinya, terus ya journey-nya seperti apa? Silakan, Kak. Oke, jadi ini kita balik ke tahun 1988. Uh, oke. Lumayan Jadi jauh ya itu ya flashback-nya. aku masih udah lumayan lama lah. Jadi Oke, saya oke. tuh sebenarnya Hmm, generasi pertama tuh didirikan oleh mama papa saya. oke. Nama ini nama papa saya yang sudah almarhum itu Tony. Hmm, Itu pertama kali didirikan di Jalan Pagarsi oke. gitu. Nah, ilmunya dapat dari mana tuh? Nah, ilmunya itu sebenarnya mama papa saya itu pernah kerja di salah satu restoran bakmi Mm-mm. dan coba-coba ternyata enak juga. Ya udah bikin aja restoran gitu kan. Coba-coba. Puji Tuhannya lumayan laku. Udah itu tahun 98 kita baru pindah yang ke dekat Universitas Widya Tama di Jalan PH Mustafa. Nah, kenapa dikenalnya sebagai hidden gem sih? Itu pasti karena food blogger sih ya. Jadi food blogger kan mulai sering datang ya. Terus kan Iya. lagi zamannya hidden gem apalagi lokasi saya tuh sebenarnya kan dalam gang. Mm-mm. Jadi kesannya tuh wah, harta karun nih nemu nih gitu. Itu sih Kak. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dari 88 udah berapa puluh tahun nih, Kak? Aduh, 88 saya aja baru hidup tahun 95 sih Kak. Ah, 95 saya ya berarti 30 tahunan 30 lah tahun ya. lebih ya. Betul, betul, betul. Nah, apa namanya? Itu kan didirikan dari tahun 988 ya. Terus infonya sekarang masih menggunakan resep warisan yang turun-temurun, which is tadi dari generasi satu sekarang di generasi dua. Nah, kira-kira ide dan inovasi apa yang dia lakukan oleh Mas Erik dan tim untuk Bakmi Pelita 2 tuh tetap sustain sampai saat ini, Kak? Oke. Kalau ide sih bisa dibilang topping ya. Soalnya kan kita adanya di dekat universitas, jadi nyarinya yang generasi muda. Mereka tuh Mm, sukanya yang goreng-gorengan, kayak katsu, bakso goreng, udah itu mm, pangsit goreng, itu saya adain di bakmi saya. mm, Udah itu saya juga ngikutin arus. Waktu itu kan zamannya ayam geprek tuh, pedes, mm, enak gitu ya. Jadi cobain aja siapa tahu cocok. Jadi mm. kita mulai coba bakmi ayam sambal bawang. Mm. Ternyata responnya Oke. bagus. Jadi kita langsung lanjutin aja nyampe sekarang menunya.
Mhm. Kalau inovasi sih karena saya generasi kedua ya, generasi pertama saya kan orang tua saya belum ngerti Mhm. apa-apa tentang marketing sih. Jadi saya lebih terjunnya ke dunia marketingnya. Mhm. Oke, jadi di dunia marketing itu kan zaman orang tua saya itu masih mulut ke mulut lah. Jadi anak Widyatama nyoba, udah itu Ya. kasih tahu temennya, kasih tahu keluarganya. Cuman kan ya masih skala kecil ya. Mhm. Nah, saya percaya tuh kalau bakmi enak tapi nggak ada orang yang tahu, ya sayang juga ya. Tuh. Kan saya pengen orang tua saya tuh dicoba semua orang kalau bisa. Jadi kita tuh mulai masang ads, udah itu mulai coba panggil food blogger untuk cobain dan nge-review makanan kita. Itu sih inovasinya Kak sama idenya. Oke, jadi dilestarikannya adalah dengan kita merich market-market yang bergenerasi juga ya. Maksudnya kan kalau dulu di 988 ya marketnya orang-orang saat itu, sekarang sudah berganti generasi juga, marketnya pun jadi bergenerasi ya, dan which is hal itulah yang harus kita terus update untuk kita bisa kenalin ke mereka. Oke, nah saya penasaran tapi tadi kan bicara tentang topping ya untuk yang sekarang nih setelah dipegang Kak Erik mungkin ya bisnisnya. Nah tapi dulu menu originnya sendiri dari si Bami Pelita 2 ini apa ya? Ada apa aja? Sebenarnya tuh bakminya cuman ada bakmi asin manis, toppingnya tuh cuman Mm-mm. bakmi pangsit. Oke, Oke. udah itu pilihan ayamnya paling ayam ayam yang bumbu manis yang ada kecapnya, udah itu Mm-mm. sama ayam rica yang rada pedas, udah itu aja. Enak. Oke. Tapi maksudnya kan bakmi asin, bakmi manis ini kalau kita orang Sunda bilangnya yamin ya. Di Ya, mana betul. apa namanya orang Sunda tuh udah familiar banget sama namanya bakmi asin sama bakmi manis. Kemudian dikasih varian baru yang bakmi rica sama maaf satu lagi tadi apa? Sambal bawang. Bawang. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya kan agak-agak rare ya. Maksudnya bakmi itu kan kuliner dari Tiongkok sana, terus diadaptasi ke Indonesia. Awalnya kita hanya mengadjust rasanya mungkin ya, yang lebih cocok ke Indonesia. Tapi ketika sudah banyak lagi kompetitor, mungkin gitu ya, akhirnya membuat satu diferensiasi di mana kita menggunakan sambal bawang. Nah, itu responnya gimana, Kak? Ketika udah ada inovasi gitu, apakah ternyata oh marketnya ada juga ya yang sambal bawang dan mungkin secara rasionya cukup sama atau tetap yang original yang disukai apa gimana Kak? Sebenarnya sih jadi favorit yang kedua untuk sambal bawang tuh sekarang. Mm-mm. Soalnya kan kita ngejar customer yang anak muda tuh sekarang, wah, pedes-pedes gitu, level-levelan. Ya. Nah, ini tuh tingkat sambal bawang itu pedasnya tuh udah di atas tingkat ayam rica. Jadi emang kita ngejar customer Hmm. pedes banget kesannya kayak gitu. Oh oke. Oh jadi nih, saya paham nih bedanya nih kalau mau di level-levelin ya. Mungkin yang original yang tidak pedas sama sekali itu udah di asin sama di manis. Terus kemudian kalau mau yang level pedasnya middle itu bisa cobain bakmi rica. Tapi nanti kalau suka pedas banget cobain yang sambal bawang. Wah menarik juga ya. Maksudnya ketika mungkin ada bakmi yang menyajikan sebenarnya sambalnya cuma satu tapi levelnya yang dinaikin. Kalau ini variannya yang dibedain ya. Betul, betul sekali. Wah, seru-seru gitu. Oke deh. Eh sejauh ini nih ya, ini tuh bakmi halalnya itu memang sudah dideklar dan dicap MUI atau hanya halal tanpa pork, tanpa lar, tanpa alkohol, Kak? Awalnya self declare ya. Mm-mm. Cuman kita kan lagi dan prosesnya itu Mm-mm. lama. Mm-mm. Jadi Ya, nama brand kita lagi proses juga. Jadi emang tinggal nunggu aja sih, Kak. oke, jadi lagi proses ya. Karena apa namanya, banyak orang-orang di luar sana yang suka bakmi, tapi kadang concernnya tuh ke halal atau tidaknya karena ingredients yang dipakai. Jadi teman-teman di sini apa namanya tidak usah khawatir lagi kalau mau nyobain bakmi Pelita 2 dijamin halal. MUI Discovery juga mau keluar, jadi aman-aman ya untuk yang concern sama makanan halal. Nah, kemudian nih, Kak Erik.
kan bakmi Pelita 2 ini udah banyak di-review juga ya sama food vlogger gitu. Kemudian gimana sih Kak Erik menyikapi hal ini sebagai strategi mengembangkan bisnis bakmi gitu? Apakah ketika di-review itu memang dari bakmi Pelita yang inisiasi ke mereka atau justru ya food vloggernya yang tertarik sama bakmi Pelita terus akhirnya mereka menyebarluaskan tentang bakmi Pelita ini? Sebenarnya sih dua hal itu food bloggernya tertarik, ya kita panggil food blogger juga iya. Soalnya gimana ya? Saya kan ngambil inspirasinya tuh dari salah satu perusahaan besar lah. Kalau boleh sebut merek tuh mie instan tuh Indomie. Ya. Gitu. Siapa sih yang nggak tahu Indomie? Semua orang kalau pengen makan enak, cepat, murah, pikirannya Indomie. Cuman bahkan perusahaan sebesar itu aja masih selalu iklannya ini rutin gitu. Selalu sosial medianya aktif. Nah, gimana saya sendiri yang pembuat UMKM ini pengen ngikutin cara itu, cobain aja gitu. Dicobain supaya saya tuh menjadi salah satu top of mind lah, minimal 3 besar yang dipikirin kalau orang mau makan bakminya merek apa ya? Kayak gitu. Jadi saya pengennya ya minimal nomor 3-nya bakmi Pelita lah, dipertimbangkan gitu. Makanya saya selalu memanggil food blogger, ads-nya selalu aktif, kayak gitu sih Kak. Iya, jadi ya teman-teman, mungkin waktu dulu sebelum zamannya sosial media ramai gitu ya, Bakmi Pelita ini menjaga kualitas dari tahun 988 sampai ke masa tersebut gitu. Nah, tapi ketika sosial media marketing itu sudah menjadi satu hal yang wajib, akhirnya Bakmi Pelita beradaptasi nih untuk mengikuti juga gitu sistem marketing yang seperti itu. Karena gak jarang juga nih kalau misalkan di Bandung terutama gitu ya, mungkin banyak hidden gem legendaris kuliner lainnya gitu ya yang sama tuh turun temurun dari generasi paling tua sampai generasi sekarang. Tapi karena mereka tidak aware sama sosial media marketing, jadi yang tahu ke sana tuh bener-bener yang tahu-tahu aja gitu. Maksudnya bukan karena dia nyari tahu atau melihat di sosial media. Bahkan kayak misalkan ada ronde terkenal nih di Bandung gitu ya, mereka tidak menggunakan sosial media nih, nggak ada nih Instagram dan lain-lainnya. Terus ada generasi baru yang nyoba ke sana dan bilang, gue nemuin satu hidden gem nih di Bandung gitu ya, makan ronde enak banget gini-gini. Padahal itu sebenarnya udah ada juga dari tahun kapan gitu, dan itu selalu ada gitu. Jadi sangat disayangkan. Padahal mungkin ketika kita sudah bisa adaptasi sama sosial media marketing gitu ya, terus kita lebih aktif juga mengasih tahu ke generasi berikutnya bahwa kita punya produk yang bagus, yang enak, yang kualitasnya juga terbaik gitu ya, maka perlu banget dilakukan namanya marketing sosial media. Nah itu nih, kalau tadi ya saya juga ada sempat ngecek IG-nya Bakmi Pelita nih teman-teman, itu emang udah modern banget, jauh dari kata istilahnya kuliner jadul gitu ya. Semuanya udah digitalized, sangat menarik gitu, dan itu yang akhirnya membuat generasi-generasi muda tertarik buat nyobain ke sana. Apalagi kalau misalkan hidden gem ini akhirnya membawa peruntungan nih. Maksudnya kalau kalau sekarang kan orang sengaja nyari lokasi hidden gem kan. Kalau ini memang udah dari dulunya hidden gem gitu. Jadi ini sebenarnya poin bagus yang bisa diangkat buat tagline-nya atau ciri khas dari bisnisnya teman-teman. Oke, nah kalau tadi kita istilahnya apa ya, cerita tentang journey suksesnya, istilahnya perkembangan baiknya ya Kak Erik. Pengen tahu dong, nah selama dari 1988, terus mungkin di handle over oleh Kak Erik dari generasi satu ke generasi 2, nah itu kendalanya apa aja sih Kak Erik? Boleh di-spill dan gimana cara ngatasinnya mungkin? Oke, yang pertama tuh kan karena saya di dalam gang. Kendala paling awal itu kalau lagi rame pasti parkir. Akhir. Pasti kena parkir. Kayak mobil nggak mungkin masuk. Jadi mereka kepaksa di pinggir jalan. Terus yang kedua, motor ada batasannya. Jadi saya mikir ya minimal gimana lah yang motor bisa saya ada parkiran. Jadi kita sewa RT RW setempat, di dekat saya ada lapangan, dibukalah lapangan itu. Jadi bisa parkir motor, walaupun mobil masih tetap susah sih di pinggir jalan. Yang kedua itu servis. Kalau kalian itu tuh pasti pelayanannya jauh lebih lambat.
jauh. Jadi ada beberapa customer yang emang ngerasanya kan bakmi termasuk fast food gitu ya. Apalagi mereka kan jam istirahat, kebanyakan orang kantoran dan orang yang istirahat makan siang di Universitas Widyatama ada batas waktu lah. Nah, jadi mereka keburu ngeluh gitu, kok belum beres-beres, udah 30 menit tapi belum datang. Ya, itu sih kendala yang paling besarnya. Jadi saya nambah tenaga pegawainya untuk meminimalisir kemungkinan lambatnya servis tersebut. Tuh. Jadi selain tentang produk dan cara pemasarannya, mengolah SDM yang akan menyajikan juga penting nih teman-teman. Ya, jadi Kak Erik tadi udah mengalami ketika sudah ramai sekali, ternyata cukup overwhelm ya, kewalahan untuk semuanya bisa on time gitu. Nah, makanya harus hire karyawan lebih untuk bisa menghandle situasi-situasi seperti itu. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan di sini yang udah punya outlet dan mengalami hal yang sama, mungkin bisa belajar di Foodies karena kita punya kelas SPV yang di mana di bulan ini juga akan diadakan gitu ya. Nanti boleh langsung tanya ke CS. Jadi nanti kelas SPV itu di mana owner bisnisnya membekali karyawan-karyawannya untuk belajar langsung di Foodies sama expertnya gitu kalau nggak salah sekitar 3 hari. Jadi nanti secara teori dan praktek itu diajarkan langsung oleh para expert gimana cara handle karyawan, gimana cara handle outlet ketika lagi ramai atau ketika lagi sepi, mungkin apa yang harus dilakukan biar kembali ramai. Nah, itu dipelajari semua di kelas SPV. Nah, sama tadi ya, apa namanya, saya tuh mau nanya, kan kalau tadi yang di gang itu kan semuanya dine-in ya. Apakah Bakmi Pelita ini juga ada delivery order atau online order dari e-commerce gitu? Sebenarnya online order itu dari ojek online baru ada sejak tahun 2019, kepaksa gara-gara COVID. Iya. Oke. Jadi sangat membantu sekali ya, apalagi kan orang tuh kadang nggak ada waktu untuk datang ke tempatnya, sedangkan kita tim untuk delivery-nya. Jadi wajib buat teman-teman pembisnis kuliner di sana ikutan soal delivery online di ojek online tersebut gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman nanti yang buka kira-kira lokasinya juga lumayan terprosok gitu ya atau hidden gem gitu. Salah satu alternatif untuk meningkatkan sales itu bisa mengembangkan atau memperluas sales channels-nya. Jadi tidak hanya mengandalkan ketika di dine-in orang harus datang ke sana dulu, tapi bisa juga by delivery order, online order, terus nanti misalkan ada promo-promo yang mungkin lebih menarik buat orang-orang bisa membeli produknya teman-teman di sini. Oke, nih. Kalau teman-teman yang mau nanya, boleh langsung di kolom Q&A ya. Kira-kira nih teman-teman mau nanya apa? Udah pada dicatat atau belum? Tadi kita ngobrol apa aja, isinya daging banget ya buat teman-teman. Oh, tapi saya mau tanya, berarti apa namanya? Kan kalau yang di Bakmi Pelita 2 lokasi 1 ini kan di rumah ya berarti ya? Dari rumah. Nah, nanti ketika di Antapani jadi berubah ke ruko. Sebenarnya di Antapani juga saya di dalam perumahan sih. Jadi saya bentar dulu, jadi kemungkinan masih online dulu yang saya fokusin. Jadi kalau ya kita mulai buka dine-in-nya gitu sih Kak. Jadi oke. Kan tuh kan Kak buka cabang tuh. Benar. Nah, jadi ini ya teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner sebenarnya jangan pusing dulu masalah lokasi ya. Karena lokasi itu sebenarnya hanya tempat operasionalnya aja. Untuk penjualannya itu bisa banget kayak tadi nih. Walaupun misalnya kita buka cabang, bukan berarti kita langsung dine in terus jadi harus mikir, aduh karyawannya nambah lagi atau biaya operasional nambah lagi. Jangan ke situ dulu, tapi maksimalin kira-kira apa yang bisa dimulai dari rumah teman-teman gitu. Apalagi kalau udah dibekali ilmu dari Foodies, mau dari rumah seminim mungkin modal pun kalau misalnya kita udah tahu ilmunya, udah tahu cara praktekinnya, itu bukan jadi kendala lagi buat teman-teman bisa mulai bisnis kuliner dari nol dan dari rumah, teman-teman. Jadi sering-sering update tentang apa aja yang ada di Foodies ya, mau mulai konten gratis atau kelas berbayar, itu semuanya ada manfaatnya dan bisa teman-teman aplikasikan sesuai segmen bisnisnya teman-teman. Nah, seru banget nih perbincangannya sama Kak Erik. Kita jadi lebih tahu lagi. Kita dapat teaser juga kalau nanti Bakmi Pelita 2 mau buka cabang kedua.
Sebelum kita mengakhiri sesi sharingnya kita sore hari ini, saya mau minta izin dulu ya, Kak Erik, mau ngenalin ke teman-teman sahabat foodies di sini, kalau buat teman-teman yang udah siap mulai jalani bisnis dan mau tahu ilmu lengkapnya agar tadi lebih bisa dipraktekkan lebih mudah, kita punya kelas membangun bisnis kuliner dari nol yang akan dilaksanakan selama 4 hari nih, Kak Erik. Jadi kelasnya tuh akan offline di Foodies Headquarter di Jalan Juanda nomor 70 Dago, Bandung. Nah, nanti teman-teman itu akan mendapat pembelajaran tentang bagaimana mindset, terus strateginya, ide dan programnya, terus pengalaman lapangan dari para expertise, dan networking juga untuk teman-teman akhirnya mendapati fondasi atau fundamental yang kuat ketika mau mulai bisnis kuliner. Nah, kelas ini akan diadakan di tanggal 17 hingga 20 Mei 2023, which is sebentar lagi nih, udah 5 hari lagi. Nah, buat teman-teman yang mau join di kelasnya, catatannya adalah kita tinggal 6 seat lagi, jadi mangga langsung hubungi ke CS kita di 0811 2009 7974. Saya ulangi ya, ada di 0811 2009 7974 atau bisa juga DM Instagram Foodies dan daftar melalui link berikut nih. Saya akan post linknya di komen kolom ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik, nanti langsung deh tanya-tanya daftar di sana berapa. Nah, untuk harganya, untuk yang join live IG hari ini dapat promo dari harga 16.200.000 menjadi 13.499.000 rupiah. Nah, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat promonya, karena promonya cuma ada di hari ini aja ya, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih kebetulan nih, Kak Erik. Oke. Oke, bagaimana mengatur flow kedatangan vendor yang support, Kak? Katanya gitu. Ngatur flow kedatangan vendor yang support. Sebenarnya sih kalau kedatangan vendor kan saya masih satu cabang. Jadi masih bisa dihandle oleh karyawan saya. Jadi ada yang beli ayam, yang satu beli sayur. Jadi masih bisa kekontrol lah. Kalau untuk vendor-vendor yang khusus itu paling cuman sekedar yang udah jadi, maksudnya bahan jadi itu kayak tepung yang udah pasti kualitasnya gitu. Aci. Tapi kalau bahan-bahan segar masih oleh pegawai saya sih gitu. Jadi masih kok gitu. Semuanya masih ke handle sama manajemen sendiri ya, Kak ya. Oke. Nah, betul. Terima kasih sekali Kak Erik untuk sharing sessionnya hari ini. Terima kasih juga sahabat Foodies yang udah join di hari ini. Oh, sebelum kita menutup acara ini, kita harus foto dulu nih, Kak. Biasanya teman-teman pada foto terus pada di post di Foodies ID. Nah, teman-teman ya, jangan lupa kita mau siap-siap foto. Kita pose dulu Kak Erik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya mau lambang Foodies nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih waktunya Kak Erik. Terima kasih juga sahabat Foodies yang udah join di sharing session hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Foodies yang nonton dan menjadi pahala buat Kak Erik, buat kami, buat Foodies dan buat teman-teman di sini yang join, dan berkat bagi semuanya yang menjalin bisnis kuliner di seluruh Indonesia. Nah, sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Dadah, selamat sore. Thank you, Kak. Thank you semuanya.